Film dibuka di perbatasan Amerika saat sekelompok imigran gelap berusaha menyeberang. Di sekitar mereka tampak mayat-mayat berserakan, menjadi gambaran kerasnya perjalanan menuju negeri impian. Ketika mobil patroli Amerika datang, sebagian imigran panik dan berlari, sementara sebagian lainnya tetap tenang. Salah satu dari mereka bahkan membuka pintu mobil polisi itu, menurunkan mayat dari dalamnya, seolah menunjukkan adanya kerjasama antara imigran tersebut dan aparat yang ada di sana. Dan inilah awal dari film The Double 2011. 9 bulan setelah insiden di perbatasan, terlihat Senator Dennis Darden yang sedang menonton tayangan wawancaranya di televisi bersama Senator Friedman. Dalam acara tersebut, Friedman melontarkan kritik keras terhadap Presiden Amerika atas kebijakannya terhadap Rusia. Ia menilai bahwa Amerika terlalu fokus pada Timur Tengah hingga lengah terhadap kebangkitan kekuatan Rusia. Friedman menyebut Rusia telah menghidupkan kembali program nuklirnya dan mengarahkan kapal selam kelas Akula di Laut Bering, tanda bahwa mereka berambisi mengembalikan kekuatan seperti era Perang Dingin. Ketika giliran Darden berbicara, ia dengan santai menepis kekhawatiran Friedman. Ia mengatakan bahwa hubungan bisnisnya dengan Rusia hanyalah kerjasama dagang biasa, bukan urusan politik. Menurutnya, ketakutan Friedman hanyalah bagian dari strategi untuk menaikkan anggaran politiknya menjelang pemilihan. Namun di balik sikap tenang itu, Darden ternyata sedang diawasi secara diam-diam oleh dua agen FBI, Burton dan Weaver, dari sebuah gudang yang tak jauh dari lokasi. Saat Darden hendak meninggalkan gedung, ponselnya berdering. Dari percakapan yang didengar oleh Burton dan Weaver melalui alat penyadap, terdengar seseorang menegurnya karena belum mentransfer sejumlah uang seperti yang telah disepakati. Darden beralasan bahwa situasinya sedang panas dan dengan nada kesal menutup pembicaraan itu. Para agen segera menyimpulkan bahwa sang senator terlibat dalam kesepakatan rahasia, bahkan mungkin dengan pihak asing. Beberapa detik setelah Darden keluar gedung, seorang pria misterius mendekatinya dari belakang dan dengan cepat menggorok lehernya. Darden terjatuh dan tewas seketika. Si pembunuh langsung melarikan diri sebelum sempat tertangkap kamera pengintai. Burton dan Weaver yang melihat kejadian itu segera berlari ke lokasi, namun sudah terlambat. Tak lama kemudian, tim CIA tiba di tempat kejadian. Terjadi ketegangan antara FBI dan CIA karena wilayah penyelidikan yang tumpang tindih. FBI menegaskan bahwa ini adalah kasus kriminal dalam negeri, bukan serangan teroris, sehingga menjadi yurisdiksi mereka. Namun kedatangan Direktur Tom Highland segera mengubah situasi. Ia memerintahkan agar FBI mundur dan menyerahkan kasus itu kepada CIA. Burton dan Weaver yang tampak kecewa akhirnya dipaksa pergi tanpa penjelasan. Dalam laporan singkat, mereka menyebut bahwa Darden telah menjalin kontak rahasia dengan Moskow selama sebulan terakhir. Namun belum diketahui tujuan pastinya. Tom mendengarkan dengan tenang lalu menyimpulkan bahwa pembunuhan ini bukan tindakan acak, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar yang melibatkan permainan intelijen tingkat tinggi antara Amerika dan Rusia. Di tempat lain, seorang mantan agen CIA bernama Paul Stephenson terlihat duduk di tribun sebuah lapangan baseball menikmati pertandingan anak-anak setempat. Ia tampak tenang, menikmati masa pensiunnya jauh dari dunia intelijen yang dulu penuh intrik dan bahaya. Saat pertandingan berlangsung, Paul berbincang singkat dengan seorang wanita bernama Molly, ibu dari salah satu pemain bernama Decker, yang bermain sebagai baseman kedua. Percakapan mereka sederhana dan hangat tentang waktu, tentang anaknya yang bermain, dan tentang hal-hal kecil yang menandakan kehidupan normal yang kini dijalani Paul. Namun di balik ketenangan itu, tersirat kesunyian dalam diri Paul. Ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki anak dan datang ke tempat itu hanya untuk mengisi waktu luang, karena lapangan baseball tersebut berada tidak jauh dari rumahnya. Setelah pertandingan berakhir, Paul berjalan pulang ke rumahnya. Saat membuka jendela, ia terkejut mendapati Tom Highland, mantan atasannya di CIA, sudah berada di dalam rumah. Tom tidak datang untuk sekedar menyapa, melainkan membawa kabar penting. Seorang mata-mata legendaris asal Rusia bernama Cassius
yang telah menghilang selama lebih dari 20 tahun diduga telah kembali beraksi. Paul terdiam, sulit mempercayai kabar itu. Ia yakin Cassius sudah lama mati. Keyakinan yang datang dari pengalaman pribadinya sebagai agen yang dulu memburu pria tersebut. Namun Tom menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap Senator Darden memiliki pola yang sangat khas dengan cara kerja Cassius. Luka goresan di leher yang presisi, seperti tanda tangan sang pembunuh. Karena itu, Tom meminta Paul untuk kembali membantu penyelidikan. Meskipun awalnya menolak, Paul akhirnya ikut bersama Tom ke markas besar CIA, tempat rapat tertutup diadakan bersama para pejabat tinggi intelijen. Di sana, Tom memperkenalkan Paul kepada Direktur Roger Bell, serta sejumlah agen senior lainnya. Roger juga memperkenalkan agen Ben Gary, seorang analis muda dari FBI yang dikenal sebagai pakar dalam kasus Cassius berkat penelitian akademisnya yang mendalam. Paul tampak tidak senang dengan situasi itu. Ia merasa tidak nyaman harus bekerja bersama FBI, apalagi dalam sistem birokrasi baru yang menurutnya terlalu politis. Tom menjelaskan bahwa kini CIA dan FBI harus berbagi yurisdiksi. Ia juga mengingatkan bahwa Paul adalah satu-satunya agen yang dulu berhasil menembus jaringan Cassius 7, kelompok pembunuh Soviet yang diberi nama berdasarkan para konspirator Romawi yang membunuh Julius Caesar. Roger menimpali dengan nada sinis, mengingatkan bahwa Paul hanya berhasil menangkap 1 dari 7 anggota kelompok itu, sementara Cassius sendiri berhasil lolos dan menghilang tanpa jejak. Paul tetap teguh pada keyakinannya Cassius sudah mati, dan pembunuhan Senator Darden hanyalah imitasi dari seseorang yang mencoba meniru gayanya. Namun Ben menolak keras pendapat itu. Ia memaparkan hasil analisis forensik terhadap luka korban, gorokan yang rapi, arah tarikan pisau, dan pola serangan yang spesifik. Semuanya identik dengan ciri khas Cassius. Ia menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa pembunuhnya kali ini benar-benar Cassius yang asli. Paul menanggapinya dengan dingin. Ia tahu siapa Ben, lulusan Harvard yang menulis tesis tentang Cassius, namun tanpa pengalaman di lapangan. Paul menyebutnya pustakawan, seseorang yang hanya mengenal Cassius dari catatan dan teori. Ia memperingatkan bahwa jika Ben benar-benar berhadapan langsung dengan Cassius, idealismenya akan runtuh atau bahkan nyawanya yang hilang. Ketegangan di ruang rapat semakin meningkat. Paul akhirnya memutuskan untuk pergi, namun Tom menghentikannya dengan satu kabar mengejutkan. Brutus, salah satu anggota Cassius 7 yang selama ini diyakini tewas, ternyata masih hidup dan kini ditahan diam-diam di penjara Brinkmanship. Paul terkejut, ia yakin Brutus sudah mati, karena dialah yang menembaknya 3 kali di dada saat operasi di Saarburg tahun 1989. Ben juga tampak tidak percaya, menyebut hal itu mustahil. Tapi Tom menegaskan bahwa Brutus selamat dan CIA telah menahannya tanpa sepengetahuan siapapun. Mendengar itu Paul marah, ia merasa dikhianati, bukan hanya karena kebohongan CIA, tetapi karena Tom telah menyembunyikan kebenaran itu darinya selama bertahun-tahun. Tom berusaha menjelaskan, mengatakan bahwa Paul sendiri yang ingin pensiun, dan ia takut bila kebenaran ini terungkap, Paul tidak akan pernah benar-benar meninggalkan dunia spionase. Paul menatap Tom dengan kecewa. Ia tahu permainan lama yang penuh rahasia, kebohongan, dan manipulasi itu kini menyeretnya kembali. Dengan suara dingin dan tegas, ia mengatakan bahwa dirinya sudah selesai dengan semua ini, lalu berjalan keluar meninggalkan ruangan. Sesampainya di rumah, Paul tampak gelisah. Pikiran tentang Cassius, Brutus, dan kebohongan Tom terus menghantuinya. Ia berdiri di depan jendela dan melihat sebuah mobil yang baru saja menjauh, membuatnya semakin curiga bahwa ia sedang diawasi. Didorong oleh naluri lamanya sebagai agen, Paul mencoba menghubungi Tom untuk mendapatkan kejelasan. Namun panggilannya tak tersambung. Operator CIA yang menjawab mengatakan bahwa Direktur Tom sedang menghadiri pertemuan penting dengan Presiden keesokan paginya, dan menambahkan bahwa Tom berpesan Paul pasti tahu apa arti dari pertemuan itu. Keesokan paginya, Paul Stephenson dan Tom Highland bertemu di halaman Gedung Putih sambil menikmati kopi. Dalam pertemuan itu, Paul menegaskan bahwa hantu seperti Cassius seharusnya sudah lama mati. Ia mengingatkan Tom bahwa ia telah menghabiskan 20 tahun hidupnya memburu pria itu sesuai janjinya dulu. Namun Tom menjawab bahwa posisinya kini terancam. Presiden akan mencopotnya jika pembunuh Senator Darden tidak segera ditangkap.
Paul tetap bersikeras bahwa pelakunya bukan Cassius. Tapi Tom menatapnya tajam dan berkata singkat, "Kalau begitu, buktikanlah," lalu pergi meninggalkannya. Ucapan itu menjadi tantangan bagi Paul dan membawa ingatannya kembali ke tahun 1988, ketika ia pertama kali bertemu Tom yang saat itu masih menjadi analis CIA. Dalam pertemuan itu, Paul membawa informasi penting tentang kelompok Cassius 7, jaringan pembunuh Soviet, dan dengan penuh keyakinan menawarkan diri untuk menangkap mereka. Sejak saat itulah perburuan panjang itu dimulai, dan kini masa lalunya kembali menghantuinya. Paul kemudian memutuskan untuk menghubungi Ben dan memulai penyelidikan. Keduanya berangkat menuju penjara tempat Brutus, salah satu anak didik Cassius, dikurung. Tujuan mereka adalah mencari tahu apakah Brutus mengetahui keberadaan Cassius yang sesungguhnya. Dalam perjalanan, Ben tampak antusias. Ia merasa terhormat bisa bekerja bersama Paul, sosok yang selama ini ia kagumi lewat laporan dan arsip kasus Cassius. Ben menceritakan bahwa ia telah banyak mempelajari semua operasi Paul, bahkan mengoleksi foto-fotonya di berbagai lokasi penyelidikan, termasuk di Budapest tahun 1991. Ia mengaku bahwa sejak lama ia berusaha memahami cara berpikir Paul dan menganggapnya sebagai panutan. Paul menanggapinya dengan dingin, lalu balik bertanya mengapa seseorang yang menulis tesis tentang mata-mata internasional justru memilih bergabung dengan FBI bukan CIA. Ben menjawab bahwa ia percaya Cassius bersembunyi di Amerika dan menurutnya negeri ini adalah tempat paling aman bagi seorang mata-mata Soviet untuk pensiun tanpa dicurigai. Paul tampak tidak terkesan, namun Ben terus melanjutkan rasa penasarannya. Ia bertanya mengapa CIA tidak memberitahu Paul bahwa Brutus masih hidup, padahal Paul dulu adalah orang yang ditugaskan memburu Cassius 7. Paul hanya menjawab singkat dengan nada berat bahwa mereka takut Cassius akan membunuhnya. Tak lama kemudian, Paul dan Ben tiba di penjara tempat Brutus ditahan. Di ruang interogasi, Ben melangkah lebih dulu ke depan untuk berbicara dengannya, sementara Paul berdiri di belakangnya, tetap dalam bayangan agar tidak dikenali. Ben mencoba memulai percakapan dengan tenang, namun Brutus bersikap sinis dan menantang. Ia menolak menjawab pertanyaan apapun tentang Cassius. Untuk menarik perhatiannya, Ben kemudian menyalakan sebuah radio kecil, benda yang diketahui sangat dirindukan Brutus selama bertahun-tahun hidup dalam kesunyian penjara. Mendengar musik dari radio itu, ekspresi Brutus berubah. Ben menjanjikan radio itu akan menjadi miliknya jika ia mau memberikan informasi tentang Cassius. Setelah sempat menolak dan memaki, Brutus akhirnya luluh dan mulai berbicara. Ia menceritakan bahwa Cassius melatihnya bersama 6 orang lain dengan metode brutal dan disiplin ketat. Cassius menginginkan yang terbaik dari mereka, dan untuk membuktikan diri, para muridnya harus menyelesaikan misi pembunuhan nyata. Dari 7 orang yang dilatih, hanya 6 yang selamat, dan mereka dikenal sebagai Cassius 7. Brutus menjelaskan bahwa setelah masa pelatihan, Cassius tak pernah lagi menampakkan diri. Ia hanya mengirimkan target lewat saluran rahasia, merencanakan setiap pembunuhan dengan intelijen yang luar biasa akurat. Nalurinya dalam menentukan waktu dan tempat serangan, kata Brutus, selalu tepat. Namun pada akhirnya, Cassius membuat kesalahan. Ia hidup di luar parameter, melanggar batas yang seharusnya dipegang seorang pembunuh profesional. Ketika Ben meminta detail lebih lanjut, Paul tiba-tiba memotong interogasi dan memerintahkan agar radio itu diberikan kepada Brutus. Ben mencoba menolak karena merasa belum cukup mendapat informasi, tapi Paul bersikeras lalu mengajaknya pergi meninggalkan ruangan. Dalam perjalanan keluar, Ben terlihat kecewa dan bertanya mengapa Paul menghentikan interogasi. Paul menjawab dingin bahwa Brutus berbohong dan menambahkan bahwa ia pernah mencoba membunuh pria itu di masa lalu karena sebuah alasan. Ben yang masih belum memahami sepenuhnya mencoba menautkan fakta yang ia dengar. Ia menyimpulkan bahwa pola luka khas pada korban, goresan dari tengah leher ke atas, bisa jadi disebabkan oleh kawat yang digunakan Cassius untuk membunuh. Menurutnya, hal itu menjelaskan pola pembunuhan Cassius di Eropa. Ia berencana kembali ke penjara keesokan harinya untuk membandingkan hasil forensik tersebut. Sementara itu, setelah Paul dan Ben pergi, Brutus menelan baterai dari radio pemberian Ben dan berpura-pura keracunan parah.
Ia dilarikan ke rumah sakit penjara karena mengalami kejang dan muntah darah. Begitu tiba di ruang perawatan, para perawat panik dan segera membuka borgolnya untuk menanganinya. Namun saat tangannya bebas, Brutus langsung menyerang. Ia memukul para perawat, melumpuhkan petugas keamanan, merebut senjata, dan melarikan diri menuju garasi bawah tanah rumah sakit untuk kabur. Tak berapa lama, tiba-tiba suara Paul terdengar dari balik kegelapan. Dengan nada dingin, Paul mengatakan bahwa ia tahu Brutus menelan baterai, cara klasik untuk memancing perawatan medis dan melarikan diri dari penjara. Paul melangkah keluar dari bayangan. Brutus segera menembak, namun Paul bergerak cepat. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan keahlian lamanya, Paul berhasil melumpuhkan Brutus. Dalam tekanan, Paul menanyainya tentang peristiwa Jenewa, sebuah operasi lama yang menyisakan luka masa lalu. Brutus berusaha berbohong, mengaku tak tahu apa-apa, tetapi Paul tak mempercayainya. Ketika Brutus menuntut tahu siapa dirinya sebenarnya, Paul akhirnya mengungkapkan kebenaran, bahwa dialah orang yang menembak Brutus di Salzburg dan orang yang dulu melatihnya di Moskow. Mendengar itu, Brutus terkejut dan perlahan menyadari siapa yang berdiri di depannya. Ia berbisik ketakutan, Cassius. Mengakui bahwa Paul sebenarnya adalah Cassius, pembunuh legendaris yang selama ini dianggap sudah mati. Brutus mencoba menenangkan situasi, menawarkan kerjasama, dan mengaku ingin menebus masa lalu. Namun, Paul tahu Brutus hanya berusaha mengulur waktu. Saat Brutus mencoba menyerang dengan pisau, Paul melilitkan kawat ke lehernya dan membunuhnya dengan cara khas Cassius. Setelah membunuh Brutus, Paul pergi ke rumah Ben dengan niat menghabisinya, karena tahu Ben sudah semakin dekat mengungkap kebenaran tentang dirinya. Namun saat ia melihat istri Ben keluar rumah bersama anak mereka, Paul menghentikan aksinya. Ia tidak sanggup membunuh seseorang di depan keluarganya. Keesokan harinya, Paul menghubungi Ben dan mengajaknya bertemu. Saat mereka berhadapan, Paul memperingatkan Ben agar menghentikan penyelidikannya. Ia mengatakan bahwa Cassius adalah sosok berbahaya yang tidak akan ragu membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Paul menegaskan bahwa dirinya sudah siap menghadapi bahaya itu, tapi Ben tidak. Apalagi ia memiliki istri dan 2 anak yang menunggunya di rumah. Namun Ben tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan. Ia mengatakan bahwa kasus ini sudah menjadi bagian dari dirinya dan ia ingin memahami siapa Cassius sebenarnya, bahkan jika itu berarti harus menyingkirkannya sendiri demi kebaikan. Setelah pertemuannya dengan Paul, Ben kembali ke markas FBI untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia memeriksa tumpukan berkas dan laporan lama, berusaha mencari pola dari pembunuhan-pembunuhan yang diduga terkait Cassius. Rekannya Oliver terkejut melihat meja Ben penuh dengan dokumen, foto, dan koran asing. Ben menjelaskan bahwa itu adalah hasil risetnya. Salah satunya, sebuah artikel dari surat kabar asal Belanda yang memuat laporan tentang pembunuh kawat, gaya pembunuhan khas Cassius yang terjadi hanya 10 hari sebelum Uni Soviet mengadakan pemilihan umum pertamanya. Ben mulai yakin bahwa kasus ini benar-benar berkaitan dengan Cassius dan bahwa pembunuhan terakhir bukanlah tiruan. Oliver yang penasaran meminta agar ia dilibatkan dalam kasus ini, namun sebelum Ben sempat menjawab, ia menerima telepon darurat dan segera diminta menuju lokasi kejadian pelarian Brutus. Singkat cerita, Ben tiba di lokasi kejadian bersama aparat kepolisian untuk merekonstruksi pelarian dan kematian Brutus. Mereka meninjau area parkir bawah tanah rumah sakit, memeriksa posisi tubuh dan mengumpulkan bukti dari TKP. Dari kejauhan, Paul tampak memperhatikan situasi dari dalam mobilnya sebelum akhirnya bergabung dengan tim penyelidik di lapangan. Ben menjelaskan temuannya kepada Paul, menyimpulkan bahwa Brutus kemungkinan sempat menghubungi seseorang sebelum tewas, dan semua petunjuk kembali mengarah pada Cassius. Paul menegaskan agar semua rekaman panggilan dari rumah sakit diperiksa, karena mungkin di sanalah jejak komunikasi terakhir Brutus. Saat penyelidikan berlangsung, Ben menyampaikan teorinya bahwa Cassius memiliki kebiasaan kembali ke lokasi kejahatan, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kesombongan, ingin melihat siapa yang berani menyelidikinya. Paul membenarkan hal itu dan memperhatikan seorang pria berjaket coklat di antara kerumunan, mengenali jas yang dikenakannya sebagai buatan Rusia.
Ben segera menyadari hal yang sama dengan Paul dan mendekati pria berjaket coklat tersebut untuk menanyainya. Namun begitu disapa, pria itu langsung panik dan berlari melarikan diri. Ben dan Paul segera mengejar melewati rel kereta hingga ke terminal konstruksi yang terbengkalai. Keduanya memutuskan untuk berpencar agar lebih mudah menemukan target. Dari kejauhan, Paul sempat melihat sosok pria berjaket coklat itu bersembunyi di antara rak besi tua. Namun alih-alih menangkapnya, Paul hanya memperhatikannya lalu membiarkannya pergi tanpa mengejar. Ketika mereka kembali, Ben melaporkan bahwa ia tidak menemukan apa-apa. Paul pun berpura-pura sama, seolah mereka sama-sama kehilangan jejak pelarian itu. Ia kemudian menggambarkan ciri-ciri pria tersebut untuk laporan ke biro, menyebut jaket kulit coklat, rambut pirang, dan potongan militer. Namun Ben menolak kesimpulan itu. Ia merasa orang yang mereka kejar terlalu muda, terlalu rapi, dan tidak cocok dengan profil Cassius. Menurutnya pria itu bukan pelakunya. Paul hanya mengangguk, lalu dengan tenang menyarankan agar mereka menghentikan pengejaran untuk sementara. Ketegangan pun mereda, dan dengan nada santai, Ben mengajak Paul makan malam di rumahnya. Malam itu, Paul datang ke rumah Ben untuk makan malam bersama keluarganya. Natalie, istri Ben, menyambutnya dengan ramah di depan pintu dan memperkenalkan diri. Paul terlihat sedikit canggung, mengakui bahwa sudah lama ia tidak datang ke rumah orang untuk makan malam. Natalie menenangkan suasana dengan candaan hangat, lalu mengajaknya masuk ke ruang keluarga. Di dalam rumah, Paul bertemu dengan putri kecil Ben dan melihat bayi mereka yang baru berusia beberapa bulan. Suasana keluarga itu hangat dan damai, jauh berbeda dari kehidupan dingin yang selama ini dijalani Paul. Ben kemudian menyuguhkan minuman untuknya, vodka martini kering dengan bawang, minuman favorit Cassius, yang membuat Paul tersenyum samar karena merasa mulai memahami cara berpikir musuh lamanya itu. Setelah anak-anak tidur, mereka bertiga duduk di meja makan. Ben mulai berbicara tentang Cassius, mengaku merasa ada semacam koneksi dengan mata-mata legendaris itu, bukan karena simpati, tapi karena rasa kagum terhadap kemampuannya. Paul menanggapinya dengan tegas, mengatakan bahwa Cassius bukan seseorang yang pantas dikagumi. Baginya, Cassius hanyalah pembunuh berdarah dingin tanpa keluarga, tanpa cinta, tanpa makna hidup. Percakapan mereka memanas, tapi Ben tetap bersikeras bahwa kehebatan Cassius layak dihormati dari sisi profesional. Paul menolak keras gagasan itu, menyebut bahwa rasa hormat adalah hal terakhir yang pantas diberikan kepada binatang seperti Cassius. Ketika Ben pergi sebentar ke kamar mandi, Natalie berbicara jujur kepada Paul. Ia mengakui bahwa suaminya terobsesi dengan Cassius sejak lama, bahkan sejak mereka pertama kali bertemu. Ia lelah hidup dalam bayang-bayang obsesi itu dan berniat mengakhirinya. Paul dengan hati-hati menjawab bahwa Cassius pasti tahu siapa Ben sebenarnya, dan hanya membiarkannya hidup karena belum dianggap ancaman. Ucapan itu membuat Natalie terkejut dan khawatir. Ketika Ben kembali, ia bertanya apakah Paul benar-benar membaca tesisnya tentang Cassius. Paul menjawab iya, lalu mengatakan bahwa Ben melewatkan pertanyaan paling penting, bukan bagaimana Cassius membunuh, tetapi mengapa. Ia menjelaskan ketika Ben mampu menjawab alasan di balik tindakan Cassius, maka ia akan tahu siapa sebenarnya pembunuh itu. Malam semakin larut dan Paul berpamitan pulang. Sebelum pergi, Ben sempat melaporkan bahwa ia telah memeriksa panggilan dari rumah sakit tempat Brutus dirawat, namun tidak menemukan hal mencurigakan. Mereka berdua kemudian mendiskusikan kemungkinan mengapa Cassius tahu tentang pemindahan Brutus dari penjara ke rumah sakit. Paul berpendapat bahwa mungkin pihak Rusia menyuap seseorang di penjara untuk membungkam Brutus. Ben setuju, lalu mengucapkan selamat malam. Paul membalasnya singkat dan pergi meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya di markas CIA diadakan kembali rapat tertutup yang dipimpin oleh Tom Highland. Dalam rapat itu, Tom memperkenalkan Martin Miller, kepala analis operasi dalam negeri Rusia. Marty kemudian memaparkan hasil penyelidikan terbaru dengan menunjukkan foto-foto korban yang ditemukan tewas di perbatasan. Kejadian yang sempat muncul di awal film. Ia menjelaskan bahwa sekitar 6 bulan sebelumnya, 2 agen patroli perbatasan ditemukan terbunuh dan truk mereka dicuri. Truk itu baru ditemukan seminggu kemudian di tempat parkir dekat Tucson, sudah dibersihkan dan tanpa sidik jari.
Para pelaku diketahui cerdas karena memarkir kendaraan di luar jangkauan kamera pengawas, sehingga wajah mereka tidak bisa dikenali. Awalnya, pihak kepolisian dan patroli perbatasan menduga pelakunya adalah warga Meksiko. Namun temuan kamera patrol mengubah arah penyelidikan. Marty menampilkan rekaman dari kamera resolusi tinggi yang kebetulan sedang diuji coba oleh kepolisian Tucson. Dalam rekaman itu terlihat beberapa pria dengan ciri khas Rusia. Semuanya dikenal sebagai mantan anggota operasi rahasia Soviet. Salah satunya mengenakan jaket militer Rusia yang menarik perhatian Paul. Setelah memperhatikan lebih dekat, Paul terkejut dan menyadari bahwa salah satu pria dalam foto itu adalah Johann Boslovsky, mantan anggota Spetsnaz dan KGB. Marty menegaskan bahwa Johann pernah terlibat dalam operasi berdarah di Kaukasus pada awal 1990-an dan dikenal sebagai algojo kejam yang mengeksekusi tokoh-tokoh penting di Warsawa. Paul mengenali nama itu dengan baik. Ia pernah mengawasi Johann selama setahun setelah runtuhnya tembok Berlin, sebelum pria itu menghilang tanpa jejak sama seperti Cassius. Paul mulai merangkai kemungkinan banyak pembunuh bayaran Soviet yang menghilang di Libya atau Afghanistan setelah Perang Dingin berakhir. Dan pada saat yang sama, laporan intelijen menunjukkan bahwa Cassius juga lenyap di wilayah yang sama. 20 tahun kemudian, Cassius tiba-tiba muncul kembali, dan seorang senator Amerika ditemukan tewas dengan leher digorok. Ben tampak ragu, berpendapat bahwa Johann yang bertubuh besar dan dikenal publik tidak mungkin Cassius yang legendaris. Namun Paul menilai justru itu bagian dari penyamaran, membuat orang percaya bahwa Johann hanyalah mantan tentara biasa, sementara Cassius yang sebenarnya bisa bersembunyi di balik kebohongan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh data tentang Johann berasal dari sumber Rusia, dan disinformasi Soviet adalah senjata paling berbahaya yang mereka miliki sebelum Perang Dingin berakhir. Setelah mendengar penjelasan itu, semua yang hadir mulai menyadari kemungkinan besar Cassius masih hidup dan mungkin menggunakan Johann sebagai kedok. Paul menyimpulkan bahwa Johann adalah satu-satunya petunjuk menuju kebenaran. Namun ia memperingatkan bahwa jika Cassius menyadari dirinya sedang diburu, ia akan menghilang lagi, seperti yang selalu ia lakukan. Paul membawa Ben ke sebuah tempat kumuh untuk mencari Johann. Di sana mereka mendapat petunjuk tentang seorang wanita bernama Amber yang menjual barang-barang Rusia. Mereka lalu mendatangi rumahnya di tepi sungai. Ben mengetuk pintu namun tak ada jawaban. Dari dalam hanya terdengar musik keras yang memenuhi ruangan kosong. Sementara itu, Paul berkeliling ke halaman belakang dan mendapati Amber berusaha melarikan diri. Ia segera menangkapnya dan memaksanya mengaku tentang keberadaan Johann. Bahkan sampai menodongkan pistol dan hampir menarik pelatuknya. Tepat saat situasi memanas, Ben datang dan menghentikan Paul, memintanya untuk tenang. Ben kemudian mengambil alih interogasi. Dari jarak aman, ia memberikan ponselnya kepada Amber dan memintanya menghubungi seseorang yang tahu di mana Johann berada. Tak lama kemudian, seorang pria muncul, kekasih Amber bernama Leo. Ia mengaku sebagai saudara Johann dan menawarkan diri untuk membawa Ben dan Paul langsung ke tempat persembunyian Johann. Sebelum berangkat, Paul memeriksa ponsel Leo untuk memastikan tidak ada komunikasi dengan pihak luar. Setelah Leo berjanji, Paul tetap memperingatkannya dengan ancaman keras jika ada yang salah, ia akan menembak Leo dan membuang tubuhnya ke sungai. Setibanya di lokasi, Paul memerintahkan Leo membawanya langsung menemui Johann. Sementara Ben diminta tetap berjaga di pintu masuk dan memanggil bantuan jika keadaan memburuk. Dengan langkah hati-hati, Paul dan Leo masuk ke ruangan tempat Johann berada. Di dalam, Paul dan Johann akhirnya saling berhadapan. Johann tampak tenang, mengatakan bahwa ia tahu Paul telah menanyakan tentang dirinya. Ia bahkan mengakui bahwa jika dunia ingin ia menjadi Cassius, maka ia akan menjadi Cassius. Namun Paul dengan dingin menatapnya dan berkata, "Tapi kau bukan Cassius." Johann sempat menantang balik, bertanya bagaimana Paul bisa yakin, hingga akhirnya Paul menjawab tegas, "Karena akulah Cassius." Seketika ketegangan memuncak. Dari belakang, Leo menodongkan pistol ke kepala Paul. Namun sebelum sempat menembak, Paul bergerak secepat kilat, memutar arah pistol Leo ke Johann, lalu menggunakan kawat tipis tersembunyi di jam tangannya untuk menggorok leher Leo. Leo tewas seketika.
Sementara Johan berhasil melarikan diri dan Paul mengejarnya. Mendengar suara tembakan, Ben segera berlari masuk dan mendapati tubuh Leo tergeletak dengan luka gorokan di leher, pola khas pembunuhan Cassius. Dari situ, kecurigaannya terhadap Paul mulai tumbuh. Tak lama, Roger Bell dan tim FBI datang mengamankan lokasi. Sementara Ben menjelaskan posisinya saat kejadian berlangsung. Setelah penyelidikan awal di lokasi kejadian selesai, Ben kembali ke markas FBI dan menemui rekannya Olive. Ia meminta bantuannya untuk meninjau ulang kasus Cassius dari sudut pandang baru. Olive, yang dikenal ahli dalam menganalisis pola kejahatan menggunakan teori geografi, setuju membantu. Mereka mulai menelaah kembali catatan-catatan lama mengenai pembunuhan yang dilakukan Cassius menjelang akhir karirnya. Dari hasil analisis, muncul kejanggalan besar. Target Cassius di masa-masa terakhirnya bukan hanya musuh-musuh Soviet seperti biasanya, melainkan juga tokoh Rusia, Inggris, dan Polandia, sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Ben mulai curiga ada kesalahan besar dalam asumsi lama mereka. Ia merasakan ada bagian dari teka-teki yang hilang dan mulai menyebut nama Paul sebagai sosok yang patut dicurigai. Olive sempat terkejut. Paul adalah mantan agen senior CIA dengan reputasi bersih dan pengalaman lebih dari 25 tahun. Tapi Ben bersikeras, yakin bahwa Cassius yang mereka cari selama ini mungkin bukan orang Rusia sama sekali. Olive dengan ekspresi ragu menyimpulkan satu kemungkinan yang mengerikan. Berarti selama ini dia mengejar dirinya sendiri. Ben menatap serius dan menjawab, ya, dan kalau itu benar berarti dialah yang membunuh Senator Darden. Ia kemudian meminta Olive menggali lebih banyak informasi tentang Paul secara diam-diam. Sementara itu di tempat lain, Paul menemui Natalie, istri Ben, di tempat kerjanya. Ia tampak gelisah dan berbicara dengan nada mendesak. Paul memperingatkan bahwa memohon agar Ben menghentikan penyelidikannya. Ia meminta Natalie meyakinkan suaminya bahwa ia sudah berbuat cukup demi keluarga mereka. Paul menegaskan bahwa Cassius adalah sosok yang sangat berbahaya, tanpa belas kasihan dan berpengalaman membunuh tanpa jejak. Jika Ben terus menggali kebenaran, nyawanya dan keselamatan keluarganya akan terancam. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Paul menegaskan bahwa Cassius bisa menghabisi Ben seperti menjentikan jari, tanpa sedikit pun penyesalan. Kembali ke markas FBI, Olive muncul membawa hasil penelusuran baru. Ia memperlihatkan file dengan label biru yang berisi catatan, terlalu banyak pertanyaan, bukan Cassius. Olive menjelaskan bahwa ada pola peniruan dalam pembunuhan-pembunuhan itu, seolah seseorang berusaha meniru gaya Cassius. Tak berhenti di situ, Olive mulai menyusun ulang seluruh foto dari setiap lokasi pembunuhan yang pernah dikaitkan dengan Cassius. Ia membuat kronologi berdasarkan urutan waktu dan pola kejadian. Dari analisisnya, Olive menunjukkan garis merah di sisi kanan yang menandai saat pola pembunuhan Cassius mulai berubah, menjadi acak dan tak bisa dijelaskan secara logis. Ia menjelaskan pada Ben, dalam penyelidikan seperti ini, seseorang harus berani membuat hipotesis sementara, lalu mencoba membuktikannya salah. Jika tak bisa dibantah, berarti hipotesis itu benar. Setelah Olive meninggalkan ruangan, Ben berdiri terpaku di depan papan penyelidikan yang dipenuhi foto-foto dari berbagai kasus pembunuhan. Ia menelusuri setiap gambar dengan seksama. Foto-foto lama dari Liverpool, Berlin, Dublin, Amsterdam, Helsinki, Madrid, hingga Brugge, Inggris. Namun semakin lama ia mengamati, sesuatu yang ganjil mulai muncul di benaknya. Dalam setiap foto lokasi pembunuhan, sosok Paul selalu tampak kadang sebagai agen penyelidik, kadang berdiri di antara kerumunan, bahkan pernah terlihat sangat dekat dengan tempat kejadian. Awalnya tampak kebetulan, namun semakin banyak foto yang diperiksa, semakin jelas keterkaitannya. Ben menatap lekat, matanya membesar, napasnya tercekat. Semua bukti mengarah pada satu kenyataan tak terbantahkan. Paul bukanlah pemburu Cassius. Paul adalah Cassius itu sendiri. Setelah pertemuan itu, Ben pulang dengan pikiran kalut. Ia berjalan kaki melewati trotoar, membuang koran yang tadi dibawanya ke tong sampah. Namun dari kejauhan, Paul diam-diam mengikutinya. Begitu Ben pergi, ia mengambil koran itu. Di dalamnya terselip lembar teka-teki silang.
pesan rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh Cassius. Sesampainya di rumah, Ben disambut oleh istrinya Natalie dan anak mereka. Ia tampak gelisah dan hanya berkata singkat bahwa ia mencintai keluarganya serta harus bekerja semalaman. Saat Ben hendak pergi, Natalie tiba-tiba menyebut nama Paul. Ia menceritakan bahwa Paul datang ke tokonya hari itu, memperingatkan tentang bahaya besar yang sedang dihadapi Ben. Mendengar itu, ekspresi Ben langsung berubah tegang. Ia mencoba menenangkan istrinya dan menyebut Paul hanya orang tua paranoid. Ia berjanji semuanya akan segera berakhir, lalu pergi meninggalkan rumah. Begitu hendak naik mobil, ia mendapati foto Paul bersama istri dan putranya. Di tempat lain, Paul menemui rekannya Miller yang melaporkan hasil penyelidikan tentang Johann Boslowski. Miller menjelaskan bahwa Johann adalah mesin pembunuh tanpa ampun, seorang penembak jitu mematikan yang selalu menuntaskan sasarannya dengan senapan M24 dari jarak hingga 800 meter. Paul kemudian menanyakan keberadaan Johann pada Juni 1988. Miller menjawab bahwa saat itu Johann dikirim ke Jenewa dengan identitas palsu sebagai warga Irlandia bernama Ted O'Leary dan berada di sana selama 4 hari. Mendengar itu, Paul terdiam. Ingatannya terlempar kembali ke masa lalu di saat ia menemukan istri dan putranya tewas. Di saat yang sama, Ben kembali ke markas FBI dan menelusuri arsip lama mengenai kasus pembunuhan keluarga Paul di Jenewa tahun 1988. Dari dokumen penyelidikan, ia menemukan fakta mengejutkan. Pelaku pembunuhan itu adalah Johann Boslowski. Saat itulah Ben menyadari bahwa semua tindakan Paul selama ini bukan demi negara, melainkan dorongan pribadi untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya yang dibunuh oleh Johann. Tanpa menunda waktu, Ben segera bergerak mencari Paul. Dalam perjalanan, ia menghubungi Paul dan langsung menanyakan keberadaannya. Namun Paul menjawab dengan nada tenang dan samar, hanya mengatakan bahwa Ben pasti sudah membaca pesan yang ia tinggalkan di kaca depan mobilnya. Ben menegaskan bahwa ia telah mengetahui seluruh kebenaran. Namun Paul tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia tetap merahasiakan posisinya, tanpa memberitahu bahwa saat ini ia sedang membuntuti Johann, yang tengah menyamar sebagai petugas keamanan dan bergerak menuju sebuah gudang gelangan kapal di pinggiran kota. Karena Paul tidak membocorkan lokasi, Ben mendatangi markas para informan untuk mencari tahu lokasi Paul. Dengan nada keras dan penuh tekanan, ia memaksa salah satu informan agar membuka mulut. Setelah mendapat jawaban, Ben segera meluncur ke lokasi yang disebutkan. Di sisi lain, Paul terus membuntuti Johann. Namun begitu Johann menyadarinya, ia langsung tancap gas, memicu aksi kejar-kejaran sengit di antara kontainer dan jalan sempit industri. Paul menembak hingga kaca mobil Johann pecah, tapi Johann tetap melaju liar. Kedua mobil saling menabrak hingga akhirnya terguling keras. Dalam kondisi terluka, Johann lebih dulu keluar dan berusaha menembak Paul. Namun sebelum sempat menarik pelatuk, Ben tiba tepat waktu dan melepaskan tembakan. Tembakan itu memicu baku tembak singkat, hingga akhirnya Johann melarikan diri ke dalam pabrik tua yang gelap. Ben menghadapi Paul dengan marah, tak percaya ia bisa melewatkan kebenaran. Selama ini Cassius selalu ada di sisinya. Paul tetap tenang dan meminta Ben menurunkan senjatanya. Ia lalu mengeluarkan lembar teka-teki silang yang dulu pernah dibuang Ben, menjelaskan bahwa isinya merupakan kode lama milik Soviet, sebuah pesan tersembunyi yang hanya bisa dimengerti oleh agen intelijen terlatih. Sambil menyusuri baris demi baris, Paul mulai membuka identitas Ben yang sesungguhnya. Ia mengungkap bahwa Ben bukanlah agen FBI sepenuhnya, melainkan agen ganda Rusia yang sudah ditanam sejak kecil. Paul menjelaskan semuanya dengan dingin namun jelas. Ben datang ke Amerika saat masih anak-anak, tumbuh dan hidup seperti warga biasa, menulis tesis tentang Cassius, lalu direkrut oleh FBI. Semua itu adalah bagian dari penyamaran yang sempurna. Ia bahkan membangun keluarga untuk memperkuat identitas barunya. Paul menatapnya tajam sambil berkata bahwa Ben telah menjadi agen ganda sepanjang hidupnya, dan kini waktunya telah tiba untuk diaktifkan.
Ben akhirnya mengaku, ia mengatakan bahwa perintahnya datang setahun yang lalu, membunuh Paul dan kembali ke Moskow malam itu juga. Ia juga mengakui bahwa pembunuhan terhadap Senator Darden adalah bagian dari rencana untuk memancing Cassius keluar ke permukaan. Paul menyadari bahwa Ben bukan musuh yang kejam, melainkan korban sistem yang telah mencuci otaknya sejak kecil. Mereka bersepakat mengejar Johann. Paul memperingatkan Ben bahwa Johann sudah terluka dan tidak akan menyerah hidup-hidup. Ia menegaskan bahwa Johann akan bertarung sampai mati. Ben bergerak menyusuri lorong-lorong gelap dan kewaspadaan penuh, sementara Paul masuk ke ruang pengawas untuk mencari posisi Johann melalui layar CCTV. Dari monitor, ia melihat Johann bersembunyi di area bayangan di dekat tangki bensin, tepat di jalur yang akan dilewati Ben. Menyadari bahaya itu, Paul segera berlari menyusul. Saat Ben melangkah ke area gelap itu, Johann muncul dan menembak. Paul datang tepat waktu, menubruk Ben untuk menyelamatkannya, namun peluru mengenai tubuh Paul. Pertempuran sengit pun pecah. Ben sempat terjatuh dan hampir tertembak lagi, tetapi Paul yang terluka parah bangkit dengan sisa tenaganya. Dengan wajah penuh amarah, Paul menarik kawat baja tipis yang tersembunyi di dalam jam tangannya, senjata khas Cassius. Ia menggunakannya untuk menangkis serangan Johann, menjatuhkan pistol dari tangan musuhnya, lalu menghantam dan menghajarnya habis-habisan dengan kekuatan dendam yang ia pendam selama 20 tahun. Dalam satu gerakan cepat dan mematikan, Paul menggorok leher Johann, mengakhiri hidup pria yang telah membunuh keluarganya. Paul pun jatuh tersungkur di lantai berlumur darah tepat di samping Ben. Dengan napas terakhirnya, ia memohon agar Ben pulang dan menjaga keluarganya. Namun Ben tetap berada di sisinya, menatap sosok yang dulu dianggap mentornya itu hingga hembusan napas terakhir Paul berhenti. Tak lama kemudian, Roger, Tom, dan sejumlah petugas tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan. Ben yang masih terguncang menjelaskan kronologi kejadian. Ia meminta mereka memeriksa jam tangan yang dipakai Johann, jam khas Cassius, dan menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat kawat tersembunyi yang digunakan untuk membunuh korbannya. Temuan itu menjelaskan pola khas pada luka-luka hasil pembunuhan Cassius. Tom menyimpulkan bahwa Johann-lah pelaku penggorok leher yang mereka cari. Ben menambahkan bahwa Paul sempat melawan dan berhasil membunuh Johann sebelum akhirnya tertembak. Ia juga menyebut bahwa uji balistik akan membuktikan hal itu. Roger memuji tindakan Ben, menganggap kasus tersebut kini telah selesai. Namun sebelum pergi, Ben memberitahu mereka agar memeriksa kapal yang berada di dekat lokasi, karena menurutnya Cassius atau sesuatu yang lebih besar ada di sana untuk tujuan tertentu. Saat Ben hendak meninggalkan tempat kejadian, Tom memanggilnya dan menawarkan posisi untuk bekerja bersama mereka di masa depan. Ben hanya diam sejenak, menatap kejauhan, sebelum berbalik pergi meninggalkan tempat itu tanpa memberi jawaban. Dan dengan begitu film pun berakhir.